Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maura Cirilda Hairunisa Aziz dengan NIM 2209 1020 1015, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas B3 dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MAP. Jadi saya akan membahas tentang salah satu bentuk organisasi hibrida atau quasi-government dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia. Salah satu bentuk organisasi hibrida atau quasi-government di Indonesia adalah Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum atau BLU dapat dijelaskan sebagai organisasi quasi-government karena memiliki karakteristik unik yang berada di antara sektor pemerintah dan swasta. Pertama, BLU memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Mereka dapat membuat keputusan tanpa melibatkan proses birokrasi yang panjang, seperti pada lembaga pemerintah pada umumnya. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas dalam respon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, BLU tetap beroperasi di bawah kontrol pemerintah, namun memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dalam hal manajemen dan keputusan organisasional. Mereka dapat mengelola dan menyusun strategi seperti perusahaan swasta, tetapi tujuannya masih terkait erat dengan penyelenggaraan layanan publik. Karakteristik ini membuat BLU memiliki sifat hybrid yang membedakannya dari lembaga pemerintah konvensional. Yang terakhir, dalam menjalankan fungsinya, BLU diharapkan mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana milik publik. Meskipun memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan, mereka tetap harus mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban yang baik. Dengan demikian, BLU menjadi entitas yang menciptakan keseimbangan antara kemandirian dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pemerintah. Yang selanjutnya ada bentuk urusan publik yang diselenggarakan oleh organisasi BLU. Organisasi Badan Layanan Umum atau BLU memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai urusan publik. Salah satu urusan publik yang sering diemban oleh BLU adalah pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai contoh, rumah sakit BLU bertanggung jawab menyelenggarakan layanan kesehatan untuk masyarakat, sementara perguruan tinggi BLU fokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, BLU juga dapat bertanggung jawab atas urusan publik dalam bidang infrastruktur seperti pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, atau sarana publik lainnya. Keberadaan BLU memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan model pengelolaan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor. Namun, penting untuk dicatat bahwa jenis urusan publik yang diselenggarakan oleh BLU dapat bervariasi tergantung pada jenis lembaga bidang fungsionalnya. Meskipun demikian, esensi utama dari urusan publik yang diemban oleh BLU adalah menyediakan layanan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek manajerial dan keuangan yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu permasalahan yang muncul jika organisasi hibrida tersebut tidak dibentuk. Jika organisasi hibrida seperti pada layanan umum atau BLU tidak dibentuk, beberapa permasalahan dapat muncul. Pertama, kekurangan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia bisa terjadi. Organisasi pemerintah konvensional cenderung terikat oleh aturan birokrasi yang ketat yang dapat memperlambat respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat atau lingkungan. Yang kedua, tanpa adanya BLU, efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dapat terpengaruh.
BLU memiliki otonomi yang memungkinkan mereka untuk mengadopsi prinsip-prinsip manajemen yang lebih mirip dengan sektor swasta, sehingga mereka dapat lebih cepat dan responsif dalam menghadapi tantangan atau peluang yang muncul. Selain itu, tanpa keberadaan BLU, resiko kurangnya inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan layanan publik juga dapat muncul. BLU memberikan ruang bagi eksperimen dan pendekatan baru dalam penyediaan layanan, sesuai dengan prinsip manajemen modern yang mungkin tidak seefektif atau secepat diimplementasikan dalam konteks organisasi pemerintah tradisional. Pertama-tama perlu dipahami bahwa pembentukan organisasi hibrida seperti Badan Layanan Umum atau BLU dapat memberikan keuntungan signifikan dalam mengelola urusan publik. Dengan struktur yang lebih fleksibel, BLU dapat merespon perubahan dan tuntutan masyarakat dengan lebih cepat. Keberadaannya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dinamis dan inovatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk membentuk organisasi hibrida semacam ini dapat menyebabkan kehilangan peluang untuk memanfaatkan potensi pengelolaan yang lebih modern dan responsif. Namun demikian, perlu diakui bahwa pembentukan organisasi hibrida juga dapat tidak terlepaskan dari tantangan dan resiko. Proses implementasinya dapat rumit dan memerlukan penyesuaian yang mendalam, terutama jika terdapat resistensi dari pihak internal ataupun eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, pengelolaan yang efektif dari organisasi hibrida juga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika perubahan dalam lingkungan publik dan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat. Dalam konteks penyelenggaraan urusan publik, kemajuan dan efektivitas dapat terhambat jika tidak ada upaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, sementara organisasi hibrida seperti BLU dapat menjadi solusi yang potensial penting untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik masing-masing kasus. Kesadaran akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat adalah kunci dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan efektif dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam menyimpulkan presentasi ini, kita dapat menyadari bahwa birokrasi dan governansi publik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan masyarakat. Meskipun kadang-kadang dihadapkan pada tantangan kompleks dan dinamika yang cepat berubah. Upaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan efektivitas sistem birokrasi adalah kunci untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan responsif. Penting untuk mengakui bahwa proses transformasi dalam birokrasi tidaklah selalu mudah. Namun, keberlanjutan dalam reformasi dan peningkatan tata kelola publik adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa setiap perubahan atau inovasi yang diimplementasikan mempertimbangkan keberlanjutan, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memastikan bahwa pemerintah dan lembaga publik mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, menghasilkan kebijakan yang tepat, dan memenuhi harapan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita bersama-sama berkontribusi pada perbaikan terus-menerus dalam birokrasi dan governansi publik.
Nah, itu tadi bentuk penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.